Halo, salam matematika. Oke, untuk siswa-siswi kelas 9 ya. Ketemu lagi dengan Pak Wadri. Kita belajar dari SKL Statistika dan Peluang. Oke, kita belajar dari pembahasannya ya. Yuk kita latihan bersama. Soal pertama. Tinggi sekelompok siswa sebagai berikut. Nah, ini datanya. Yang ditanyakan modus data tersebut. Oke. Apa itu modus? Modus itu adalah data yang sering muncul ya. Oke. Kita cari dari sejumlah data ini mana yang sering muncul. Oke, gitu saja. Ini ya. 150 cm, 150 cm. Di sini juga 150 cm ada 3 ya. 148 ada 2, 154 ada 2. Jadi masih 150 cm ya, ada 3. Jawabannya adalah opsi C. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan data tinggi badan siswa berikut. Ini datanya. Median dari data tersebut. Oke, apa itu median? Median itu nilai tengah ya. Nilai tengah ini tergantung nanti kalau jumlah datanya ganjil, cara mencari mediannya juga berbeda ya, dengan data yang nilainya genap. Kalau nilai ganjil, berarti kita langsung aja nilai tengahnya. Contohnya berapa? Misalnya datanya ada 3, berarti ini data kedua aja. Oke, di tengah-tengah dari 1 sampai 3 itu adalah 2 kan, gitu ya. Nah, kalau nilainya genap, ini berapa? Misalnya datanya ada 4, berarti kita ambil data ke 2 ditambah dengan data ke 3. Habis itu kita bagi 2. Gitu. Itu untuk data yang nilainya genap. Oke, kita lihat dulu nih. Data ini ganjil atau genap ya. Kita pakai warna merah nih. Ini 3 ditambah 5, 8 ya. 8 ditambah 2, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 4, 17, lalu tambahkan 3, jadi 20. Berarti datanya ini genap ya. Genap. Oke, artinya kita mencari data ke, oke, kita bagi 2 dulu nih. 20 dibagi 2, berarti data ke 10 ditambah dengan data di sampingnya, sebelahnya ya. Tambahin 1, jadi data ke 11 ya. Habis itu kita bagi 2. Nah, data ke-10 berapa sih? Kita menghitungnya, ingat nih ya, data itu kalau ini bentuknya tabel, itu artinya, ini contoh nih, 155 ada 3, berarti nulisnya gini, 155, 155, 155. Jadi urutan 1 sampai 3 itu masih 155. Nah, kita tidak perlu membuat semuanya berjajar ya, dari kiri terus ke kanan, sampai 20 data. Nah, kita menghitung saja data ke-10 berarti ini 3 tambah 5 tambah 2 ini udah 10 kan? Artinya data ke-10 ini nih 157. Itu jadi data ke-10 itu 157 ditambah data ke-11. 10 itu 157 kan? Berarti tambahin 1 lagi nih yang kanan yaitu 158. Nah, gitu. Kemudian kita bagi 2 ya. Ya, 157 tambah 158 dibagi 2 yaitu 157,5 ya. Jadi opsi jawabannya adalah opsi C. Oke, semoga paham ya. Soal ketiga ya. Suatu kelas mempunyai 40 siswa, terdiri dari 25 siswa pria dan sisanya wanita. Jika rata-rata tinggi siswa pria 164 cm dan rata-rata tinggi siswi wanita 156 cm. Rata-rata tinggi seluruh siswa adalah, nah, ini berarti yang ditanya adalah X-gap ya, rata-rata gabungan ya. Kita ingat rumusnya gimana? X-gap itu tadi rata-rata pertama, kita kalikan jumlah yang pertama. Nah, setelah itu ditambahkan dengan rata-rata yang kedua, kita kalikan jumlah yang kedua. Setelah itu kita bagi dengan jumlah yang pertama ditambah jumlah yang kedua. Nah, kita misalkan saja ini ya, pria itu adalah yang pertama gitu ya. Lalu kata wanita tadi adalah 2 gitu ya. Oke, kita tinggal input saja. Ini rata-ratanya yang
pria ya, itu 164. Kemudian kita kalikan jumlahnya 25 ya. Nah, gini tambahkan rata-rata yang kedua, berarti rata-rata yang wanita itu 156. Kita kalikan jumlahnya. Nah, sisanya dari 40 ya, supaya dapat 25. Berarti sisanya itu 15. Terus 15 dibagi jumlahnya ya, tambahin dua-duanya. Berarti 25 tambah 15. Atau 40 nanti di sini nih. Kita lanjut aja ya. 164 dikali 25 itu 4100 ya. 4100 ditambah 156 dikali 15 itu 2000-an ya, 2340. Terus kita bagi 40 ya, ke kanan aja. Jadi ini tambahin itu dapat 6440. Lalu kita bagi 40 nih, atau 644 dibagi 4 itu dapat 161 ya cm. Di opsi jawabannya adalah yang D. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Diagram lingkaran berikut, ya ini, menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik. Oke. Di sini dari data diagram lingkaran ini, persentase untuk robotik belum ada kan? Berarti kita cari dulu nih, berapa sih persentase untuk robotik itu. Kita tambahkan ya, 13 tambah 10, 23, ditambah 30, itu dapat 53, 53 tambah 73, 73 ditambah 12, 85. Berarti sisanya ya, 100% dikurangi 85%, itu 15%. Berarti yang robotik itu 15% kan? Untuk menentukan banyaknya siswa yang robotik, nah, terus ini banyak siswa robotik, kita pakai 15%-nya dari 200. Itu 15 per 100 kali 200. Sama dengan 30 siswa ya. Oke, jawabannya adalah opsi D. Soal kelima ya. Tabel berikut adalah skor hasil tes pegawai di sebuah kantor. Perhatikan data tabelnya. Ada skornya, kemudian ada frekuensi atau banyaknya. Bila syarat diterima adalah yang memperoleh skor di atas rata-rata. Nah, yang ditanyakan, maka banyaknya peserta yang tidak diterima. Oke, solusinya berarti kita mencari dulu berapa rata-ratanya, gitu ya. Rata-rata itu berarti jumlah skor keseluruhan ya, kita bagi dengan banyaknya data gitu. Nah, jumlah skor itu bagaimana menghitungnya? Dari sini nih, ini skor 45 ada 2, kita kalikan. Kemudian skor 50 ada 4, kita kalikan. Skor 55 ada 4, kita kalikan. Sampai 90 ini ada 1 gitu ya. Ini sudah dihitung, totalnya ditambahkan semua itu adalah 1870. Oke. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu dari 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 1. Totalnya itu adalah 30. Nah, jadi tinggal kita sederhanakan nih. 187 kita bagi 3 itu dapat 62,33 terus. Nah, ini rata-ratanya. Nah, maka mencari peserta yang nilainya di bawah rata-rata ya, karena yang tidak diterima. Itu mulai dari nilai 60 ya. Nilai 60, nilai 55, nilai 50, dan nilai 45. Nah, maka banyaknya peserta yang tidak diterima. Kita tulis banyak peserta tidak diterima ya. Kita mulai dari lihat 6, ditambahkan 4, ditambahkan
4 lagi, lalu tambahkan 2. Ini ada 16 ya. Oke, jadi ada 16 orang. Gitu. Jawabannya adalah C. Oke, semoga paham ya. Soal ke-6 ya. Perhatikan gambar diagram batang ya. Ini datanya. Sebelah kiri yang ada produksi kopi dalam satuan ton. Lalu yang di bawah ini, mendatar ini adalah satuan tahun ya. Berdasarkan diagram di atas, selisih produksi kopi pada tahun 2011 dan 2014. Oke, kita lihat tahun 2011 itu ada berapa ton ya. Ini di antara 600 dan 400, berarti kita baca 500 ya. Oke, tengah-tengahnya ya. 500 ton. Kemudian tahun 2014, ini kita baca ke kiri, ada 800 ton. Oke, selisihnya berapa? Ya, selisihnya berarti 800 kita kurangi 500 ya, dapatnya 300 dalam satuan ton gitu ya. Jadi opsi jawaban B. Oke, semoga paham ya. Soal ke-7 ya. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali, peluang muncul mata dadu kurang dari 4. Oke. Kita diingatkan kembali rumus peluang itu, misalkan peluang suatu kejadian A gitu ya. Itu adalah banyaknya kejadian dari A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Oke. NA berarti banyaknya kejadian dari A. Misalnya A ini adalah mata dadu kurang dari 4. Itu berapa? Yaitu 1, 2, dan 3 kan? Berarti ada 3 ya. Kita tulis di sini 3 dibagi dengan NS. Berarti dari semua mata dadu, satu mata dadu ada berapa? Ini ada 6 ya. Jadi kita bagi dengan 6. Oke, 3/6. Karena nggak ada jawabannya di sini kan. Ini disederhanakan dibagi 3 semuanya. Jadi 1/2 ya. Opsi jawabannya adalah C. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Dalam sebuah kantong, terdapat 10 bola bernomor 1 sampai dengan 10. Jika sebuah bola diambil secara acak, maka peluang terambil bola bernomor bilangan prima. Oke. Dari 1 sampai dengan 10, anggota bilangan prima itu adalah 2, ya, 3, 5, dan 7 ya, yang di bawah 10. Berarti NA-nya ada 4 ya, NS-nya ada 10. Oke, maka peluangnya adalah 4/10 gitu ya. Udah, jadi jawabannya adalah opsi B. Nah, oke. Kalau mau disederhanakan jadi 2/5 ya. Oke, semoga paham ya. Soal ke-9 ya. Pada suatu acara yang dihadiri oleh 60 orang, panitia menyediakan 15 hadiah yang akan diundi selama acara berlangsung. Peluang setiap orang mendapat hadiah adalah, oke, berarti ini kita tulis saja ya, peluang A gitu ya. Ini NA-nya itu adalah di sini 15 hadiah gitu ya. Berarti kita tulis 15. NS-nya berarti total semua yang hadir ini ada 60. Jadi 15/60 aja. Kita sederhanakan bagi 15 atas bawah, jadi 1/4. Atau di dalam bentuk desimal 0,25 gitu. Jawabannya adalah opsi B ya. Oke, semoga paham ya. Oke, kita ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Peluang muncul ketiganya gambar pada pelemparan 3 keping uang logam. Oke. Ini yang dimaksud ada berapa ya? Atau kita cari dulu NA-nya. Ketiganya uang logam. Ketiganya gambar maksudnya ya. Itu berarti kan G, dan G. Berarti NA-nya cuma ada 1 ya. NS-nya berapa? NS-nya itu karena ini logam, itu ada 2 sisi kan? Itu rumusnya 2 pangkat N. Atau karena di sini 3 logam, jadi 2 pangkat 3 yaitu 8.
Oke, maka peluangnya itu ya, peluang kejadian A berarti 1 ya, NA-nya 1 per NS-nya 8. Gitu ya. Jadi 1 per 8. Opsi jawabannya adalah yang A. Oke, semoga paham ya. Oke, terima kasih sudah belajar bersama. Semoga paham untuk materi SKL statistika dan peluang ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam matematika.